Hadir bersama kita Bapak Asisten 3 Bapak Rustam mewakili Bapak Bupati. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa bawa peniti, sering-sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Banyak yang mengaminkan. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres ataupun yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa membawa es, sering-sering mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres. Mau diaminkan semua. Hadir juga bersama kita Bapak Dandim dan Ramil, Bapak Camat, Ketua PC Nahdlatul Ulama. Mohon maaf kalau namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Biasanya di mana-mana kalau saya tausiah kotak-kotak kresek-kresek yang disebar. Malam ini ember. Itu menunjukkan tidak hanya diisi dengan duit, tapi bisa juga diisi dengan cincin, gelang dan rantai. Mudah-mudahan rezekinya berkah insya Allah. Yang sawitnya 1 kapling jadi 2. Yang motornya 1 jadi 2. Yang rumahnya 1 jadi 2. Wis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita malam ini adalah Milad RI yang ke-80, Milad Desa Sungai Sirih ke-33, Milad Majelis JPS Al-Habibi ke-11, Milad Provinsi Riau. Pokoknya banyak sekali yang milad-milad malam. Sungai Sirih, sungainya tadi sudah kelihatan. Waktu lewat terasa bergoncang, rupanya jembatan kayu. Sirihnya di atas pentas ini baru kelihatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Sungai Sirih ini insya Allah ada 5 unsur. Kalau 5 unsur ini baik, maka insya Allah Sungai Sirih, Kuantan Siringingi, Provinsi Riau, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama yang mesti baik itu adalah pemimpin. Dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Presiden. Kalau pemimpin ini baik, maka Indonesia ini akan menjadi baik. Mudah-mudahan pemimpin kita semuanya baik-baik insya Allah. Dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari OTT, dijauhkan dari zina. Rakyatnya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Imam Ahmad bin Ambal? Seandainya doamu itu makbul, tapi doanya cuma 1, maka jangan minta suami yang soleh. Ibu kalau doanya makbul, kata Allah doa kamu makbul, tapi doanya cuma 1, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena ibu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Ibu mau suaminya berbagi dengan orang lain? Itu suara hati mereka, Pak. Tapi kalau doanya cuma 1 dan doa itu dijamin makbul, mintakanlah doa pemimpin yang soleh. Kalau Kuantan Singingi ini pemimpinnya baik, insya Allah 1 kabupaten dapat kebaikannya. Kalau Sungai Sirih ini kadesnya baik, 1 desa dapat kebaikannya. Kalau Provinsi Riau ini pemimpinnya baik, 6,7 juta penduduk bumi lancang kuning dapat kebaikannya. Kalau Indonesia ini pemimpinnya baik, 280 juta orang Indonesia insya Allah mendapatkan kebaikannya. Maka jangan pernah berhenti berdoa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah insya Allah. Amin ya Rabbal. Sab'atun yudhilluhumullah, di padang mahsyar terik, tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama mendapatkan naungan bukan ustaz, yang mendapatkan naungan bukan ibu-ibu,
ibu-ibu yang mendapatkan naungan yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil dan amanah. Ember infak nomor 18, silakan naik ke atas. Banyak ikan-ikan paus di atasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Perasaan belum pernah ikut latihan hadroh. Apa nama grup? Al-Habibi. Bagi anda yang mau nikah, mau akikah, mau walimah, mau nikah sekali lagi, undanglah grup hadroh Al-Habibi. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad ceramah, innamal khamru khamar, judi wal maisir, judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, sabu-sabu, narkoba, ganja, kecubung, putau, ekstasi, haram. Tapi masyarakat tidak takut melakukannya. Tapi kalau pemimpin yang mengatakan ini haram dan pemimpin bekerja sama dengan aparat dari mulai TNI, Polri, Babinsa, Babin Kaptibmas, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil, dan Dim, kira-kira mana yang lebih efektif, ceramah Ustaz Somad atau pemimpin yang adil? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya pemimpin. 100 fatwa tidak bisa menutup tempat maksiat, tapi 1 tanda tangan, 1 keputusan bisa menutup tempat maksiat, tempat prostitusi, mohon maaf, tempat judi, tempat zina, tempat maksiat, minum khamar, mabuk, nightclub, bisa ditutup dengan 1 tanda tangan. Kita doakan orang-orang yang punya kekuasaan ini, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya diajarkan Nabi doa, la tusallut alaina, jangan berikan kuasa man la yakhafuka, orang yang tidak takut kepadamu, wala yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Jangan lupa untuk berdoa, jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Bapak dan Ramil, kalian gak perlu ceramah, kalian gak perlu tabligh akbar, gak perlu dibuatkan pentas, gak perlu pakai sound system. Sound system ini luar biasa. Saya yang di atas ini bergetar jantung saya, apalagi yang berada di bawah sana. Mudah-mudahan ibu sehat dari sakit jantung. Yang nggak tahan agak minggir sedikit, karena ini jantung kita ini bergetar itu 3 kali. Yang pertama bergetar karena sound system Sungai Sirih,
Yang kedua bergetar karena jatuh cinta. Yang ketiga bergetar karena jatuh tempo. Mudah-mudahan semuanya lepas dari hutang. Banyak juga yang punya hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang yang punya seragam, orang-orang yang punya pistol, orang-orang yang punya tanda tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Ustaz Somad semangat betul malam ini? Karena yang ada di hadapan kita ini camatnya aktif, yang mewakili bupati aktif, polisinya aktif, tentaranya aktif. Itu maka saya semangat malam. Kalau diperturutkan jalan sebetulnya udah loyo, mau goncang, luar biasa. Saya tanya Ustaz Alno, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, saya tanya Ustaz Tatang, Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat, ini masih jalan ke Kuansing ini? Masih. Kenapa lain rasanya? Memang beginilah rasanya. Kalau Ustaz Somad yang menunjuk jalan, ada jalan berlubang, saya tunjuk. Kenapa jalan ini berlubang? Makin banyak lubang-lubang. Tapi kalau ada orang-orang yang punya kekuasaan, walaupun Bapak Bupati tidak hadir malam ini, insya Allah ini akan disampaikan oleh Bapak Asisten 3, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat itu sebenarnya tidak minta banyak-banyak. Yang diinginkan masyarakat itu cuma 5 saja. Pertama, kalau dia keluar rumah jalannya bagus, anaknya mau sekolah, pendidikannya murah. Setelah anaknya sekolah, terbuka lapangan kerja. Kalau dia sakit pening kepala, biaya berobat murah, gratis. Ada mobil yang gratis, itu ambulan. Syarat mobil itu naiknya gratis 2. Kalau cukup syarat silakan naik. Yang pertama sakit, yang kedua mati. Yang kelima, masyarakat ingin kalau beribadah tempat ibadahnya nyaman. 5 itu saja dilakukan oleh kepala daerah, insya Allah masyarakatnya adem ayem akur. Betul? Keluar rumah jalan bagus, anak sekolah biaya terjangkau, tamat sekolah bisa kerja, sakit berobat. Apalagi kalau ada kartu, masukkan kartu 2 gendangnya, kalau tak sehat mati. Tapi insya Allah kalau saya lihat dari senyum jamaah malam ini, kelihatannya semuanya sehat walafiat dan tidak punya masalah hidup. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan itu dari wajahnya yang cerah. Di sini cerah, di sini agak mendung. Ini bukan masalah cerah mendungnya, karena memang di sini lampunya terang. Di sini lampunya agak redup. Insya Allah yang lampu terang, lampu redup, hatinya semuanya terang benderang. Insya Allah. Sesuai doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di hatiku ada cahaya. Wa fi sam'i nura, di telingaku ada cahaya. Wa fi basari nura, di mataku ada cahaya. Wa fi an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fawqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Waj'al li nura, berikanlah aku cahaya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya iman dan Islam, mati kita husnul khatimah, mati dalam keadaan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besi bukan sembarang besi. Besi dibeli di kota Padang. Ini kursi bukan sembarang kursi, disiapkan karena jalan bergoyang. Saya sudah lama tausiah dan jamaah tahu saya jamaah berdiri kalau ceramah. Tapi saya heran malam ini kenapa disediakan kursi. Rupanya mereka paham ini Ustaz pasti bergoyang. Sediakan kursi, alhamdulillah. Dan di atas kursinya masya Allah semua minuman lengkap. Biasanya saya kalau tausiah paling 1 botol minuman, ini lengkap semuanya. Ceretnya ada isinya apa enggak ada? Oh ada teh tubruk, belum disaring.
Lengkap sama air kelapanya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu di atas ini ada buah, ada makanan, ada salak, ada jeruk, ada lengkeng, semua ada. Tapi saya segan ngambil, malu kan. Saya tengok Pak Asisten nggak ngambil, Pak Camat juga nggak ngambil. Saya mungkin selesai baca Quran. Pas selesai baca Quran saya tengok mereka nggak juga. Mungkin nanti selesai sambutan saya bilang. Selesai sambutan nggak juga. Rupanya mereka nunggu saya berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini malam ini ramai sekali, makanan semua ada. Ada itu di belakang, apa namanya itu? Buah. Itu lagi ada macam-macam. Tolong selesai acara ini jangan pulang, tapi habiskan makanan-makanan ini, bayar masing-masing. Kenapa? Karena ini saudara kita ini sudah menyiapkan pasar malam, masak dari pagi. Jangan sampai kita mengecewakan orang. Kalau kita belum bisa bantu orang dengan duit kita, paling tidak dengan makanan. Mudah-mudahan dengan ini bangkitlah ekonomi keumatan. Tablik akbar, jamaah, ulang tahun, pengajiannya dapat, dan ekonomi umat pun bangkit. Sehingga di mana ada tablik akbar, di situ ada pasar malam. Tadi begitu di pintu saya lihat, ramai sekali, kami lewat payah. Rupanya ramainya cuma di pintu. Di sini ramai juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemimpin, kunci yang pertama adalah pemimpin. Apa kata Abdurrahman Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kenapa Pulau Jawa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena Wali Songo mengislamkan Sultan-Sultan Demak. Begitu rajanya masuk Islam, maka semua rakyatnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sekarang berada di bumi Melayu. Melayu itu apa Pak Ustaz? Melayu itu ya orang Melaku. Melayu bumi lancang kuning juga rajanya Islam. Raja Kecik namanya. 1723. Ingat tahunnya 1723. Menyeberang dari Johor Malaysia sampai ke Pulau Sumatera, dilantik oleh 4 datuk, dan ketika rajanya di Islam, maka rakyat semua ikut bersyahadat menjalankan ajaran agama Islam. Lalu kemudian kita merdeka 1945. Presiden Soekarno, Hatta. Presiden Soekarno itu orang apa? Orang Jawa. Tapi dia tidak egois. Presiden Soekarno orang Jawa, Jawa Timur. Tapi ketika dia mendirikan negara ini bersama Bung Hatta orang Minangkabau, Bukit Tinggi, Bung Hatta pun tidak egois. Bung Hatta tidak memakai bahasa Minang, dan Soekarno insinyur bapak bangsa tidak memakai bahasa Jawa. Orang Indonesia justru memakai bahasa Melayu. Coba bayangkan kalau Presiden Soekarno ngotot mesti ngomong Jawa. Bayangkan kita naik pesawat, jenengan ini pun ladies and gentlemen. Tapi mereka berlapang dada. Kita berjuang, tapi untuk bahasa yang sudah dipakai dari mulai Aceh, turun kerajaan Melayu Delhi, turun kepada kerajaan Serdang, turun kerajaan Asahan, turun ke kerajaan Siak, turun kerajaan Pelalawan, turun kerajaan Melayu Jambi, turun kerajaan Melayu Sriwijaya Palembang, dan umumnya sampai ke Kalimantan, Sulawesi. Bahkan saudara kita di Papua pun yang dipakai adalah bahasa Melayu. Ternyata saudara kita di Papua itu bahasa lebih dari 300 bahasa. Tidak mengerti mereka sama-sama di gunung. Dan ketika berjumpa yang dipakai adalah bahasa Melayu. Pemimpin berlapang dada menerima perbedaan. Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga. Begitulah orang Indonesia.
yang satu dari Minangkabau, yang satu dari Pulau Jawa, bersama demi kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Akhirnya 1945 tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Merdekaannya Indonesia karena teriakan Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Panglima Besar, semua mereka berteriak Allahu Akbar. Akhirnya dengan teriakan itu Belanda pun lari pontang panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Makanya untuk memperingati 17 Agustus, ulang dari sini nanti cari terong Belanda untuk membalaskan sakit hati. Siap? Oh, siap sudah. Datang Jepang, Jepang pun juga diteriakan Allahu Akbar. Lari Jepang, pulang ke Tokyo semua, tinggal selesai Jepang. Datang PKI, komunis, maka Indonesia ini tidak bisa hidup penjajahan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu bukan ayat Quran, itu bukan hadis Nabi, itu adalah preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan sekarang masih adakah yang terjajah? Saudara kita di Gaza masih dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina, insya Allah. Yang bisa menolong dengan tenaganya tolong, yang tidak bisa menolong kirimkan uangnya, beli roti, beli gandum. Yang tidak bisa jangan lupa mendoakan Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu drone sudah naik ke atas, jadi tolong lambaikan tangan ke atas. Agak-agak setengah jam lah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pemimpin dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, camat, bupati, gubernur, presiden tidak bisa berjalan sendiri. Dia mesti didampingi oleh orang yang dekat kepada Allah. Maka mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Wali Songo mendampingi sultan-sultan Demak. Para kiai mendampingi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Datang jenderal-jenderal menemui Mbah Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, meminta fatwa supaya masyarakat bergerak untuk berperang melawan Belanda. Maka pada tanggal 22 Oktober keluarlah fatwa yang bernama Resolusi Jihad. Rakyat ini tahunya 10 November. Anak-anak kita cuma tahu 10 November. 10 November, Hari Pahlawan. Betul, tidak salah. Tapi pahlawan tidak akan berani perang melawan Belanda, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta, kalau tidak ada fatwa jihad dari ulama. Yang mengeluarkan fatwa itu adalah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Barulah tanggal 10 November 18 hari
sosialisasikan wajib mati syahid, kalau tidak mati konyol. Akhirnya mereka semua berjuang, mereka berteriak Allahu Akbar, Indonesia pun merdeka. Tanah yang kita injak ini adalah darahnya ulama, bumi yang kita injak adalah kain kafannya ulama. Untuk para ulama yang sudah membuat Indonesia ini merdeka karena Allah Ta'ala, semua ulama yang sudah berjuang, kita tak dapat membalas mereka. Untuk para ulama kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira Fatihah yang kita baca ini sampai atau enggak sampai? Kalau ada yang ngaku nggak sampai, datang kemari, kasih nama lengkap. Nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat lapor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 80 tahun Indonesia merdeka. Cara membalas jasa pahlawan seperti acara malam ini: baca Quran, kiai baca doa, sambutan jangan banyak-banyak, langsung tablik akbar. Siapapun yang mau buat acara 17 Agustusan, tirulah acara yang dibuat di Sungai Sirih, Kabupaten Kuantan ini. Sekarang 17 Agustusan diisi dengan apa? Ibu-ibu kehilangan daster. Gara-gara diambil bapak untuk main bola pakai daster. Sekarang diisi dengan apa? Diisi dengan dangdut, keyboard tunggal, koplo, mabuk, sakau, narkoba. Ini merusak tanah yang sudah dimerdekakan oleh para ulama dengan darah, dengan nyawa. Kita balas dengan perbuatan maksiat. Siapapun yang mau merayakan HUT RI yang ke-80 dari Sabang sampai Papua, tirulah acara yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Sirih pada malam hari. Saya rasa yang paling awal memperingati 17 Agustus Sungai Sirih. Yang lain masih baru menjahit bendera. Yang lain baru mau ancang-ancang buat pentas tenda. Sungai Sirih, masyarakatnya kalau mau buat acara nggak perlu mikirkan tenda, nggak perlu mikirkan pentas. Kenapa? Pentasnya permanen sampai hari kiamat. Ini perlu ditiru. Ini sekarang buat acara, buat pentas hancur, buat pentas robah, buat pentas bubar, habis uang panitia hanya untuk buat pentas. Coba buat pentas seperti ini. Mau acara nikah massal bisa, mau acara buat sunatan massal bisa, mau buat acara 17 Agustusan bisa, mau buat acara apapun bisa. Tapi tolong pentas ini dibeli, dibuat dari semen, batu bata, kerikil, keramik, dari duit yang halal. Jangan dibuat acara di atas ini perbuatan maksiat dan dosa. Jangan sampai naik ke atas ini penyanyi pakai rok pendek siap digoyang, yang nonton di bawah kakek-kakek. Melihat artis dangdut meleleh air liur, melihat bini di rumah meleleh air mata. Itu tidak akan terjadi di Sungai Sirih, insya Allah. Bisa kita jaga. Janji, jangan ada dusta di antara kita. So sweet, bestie. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dan percaya Sungai Sirih tidak akan terjadi maksiat. Kenapa? Karena masih ada Majelis JPS Al-Habibi yang insya Allah akan terus istiqomah. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu dan milad malam ini belum juga bergabung, innalillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, gabungkan diri dengan para alim, para ulama. Kenapa? Kita ini di akhir zaman seperti kapal, dipukul ombak, diempas gelombang, karangnya tajam, angin puting beliung. Kalau kita tidak naik ke atas perahu, maka dikhawatirkan kita akan tenggelam. Ngaji, ngaji, ngaji. Syarat ustadznya, syarat kiainya, mestilah ahli sunnah wal wujud. Tidak
Qudrat iradah wujud tidak baqa mukhalafatu hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pas lagi zikir malam-malam, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang sosok berwarna hitam dan dia berkata, hai Abdul Somad, akulah Tuhan, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Apakah itu Tuhan? Dari mana orang Sungai Siri tahu bahwa itu bukan Tuhan? Karena mereka sudah ngaji sifat 20. Sosok hitam, dia bukan Tuhan. Kenapa? Muhalafatuhu lil awadis. Pejam mata nampak hitam, bukan Tuhan. Pas dibuka rupanya istri. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Dibalas sama istrinya, kau pun juga hitam sayang. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudus. Kenapa dia tahu ini bukan Tuhan? Karena sosok hitam. Sedangkan Allah itu mukhalafatuhu lil awadis. Iya, tapi mukhalafatuhu lil awadis nggak ada dalam Quran. Mukhalafatuhu lil awadis nggak ada dalam hadis. Mukhalafatuhu lil awadis bid'ah karena tidak diajarkan Nabi. Itu diambil dari Quran. 2 ayat. Ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak setara dengan apapun. Ayat yang kedua, Allah tunggal esa tak berbilang, qul huwallahu ahad. Minta hanya kepada Allah, jangan minta pada batu, jangan minta pada kayu, jangan minta pada hantu, apalagi pada tuyul. Minta hanya kepada Allah. Allahu samad. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakan. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Kalau kau pejam mata, nampak merah, nampak kuning, nampak hijau, nampak pendek, nampak bulat, nampak panjang, nampak macam-macam, maka dia bukan Allah. Kalau sedang berzikir pejam mata, nampak macam-macam, bukakan mata. Kena khawatir setan masuk berbisik, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wal ins. Ikuti ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak ikut Syiah, kita tidak ikut Wahabi, kita tidak ikut Khawarij, kita tidak ikut Murji'ah, kita tidak ikut Qadariyah, kita tidak ikut Jabariyah, kita tidak ikut Mu'tazilah. Kita hanya ikut ulama ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah dalam ahli sunnah wal jamaah sampai hari kiamat, sampai akhirnya nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya didampingi oleh ulama. Kalau 2 orang ini bagus, negeri ini jadi bagus. Kalau kadesnya didampingi oleh kiai, insya Allah Sungai Sirih ini akan baik-baik saja insya Allah. Segala keputusan kades dinasihati oleh Romo Kiai. Ada segan, ada sungkan, ada enggak enak hati, maka terjaga dan terpelihara. Berikutnya yang ketiga, siapa dia? Orang-orang kaya, sing sugih. Muga-muga podo kabeh masyarakat dulus derek sedoyo sugih kabeh insyaallah. Amin. Ini kalau dilihat dari senyumnya jamaah ini kelihatannya tabungannya minimal 100 juta ya. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin. Diblokir. Tabungan yang tidak dibuka selama 2 bulan akan diblokir. Suami yang tidak dipakai selama 2 bulan akan ditarik oleh negara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka loh kok bisa belok ke situ kok tadi? Yang kaya-kaya, sing sugih-sugih, maka bangun. Kenapa waktu Ustaz Somad ke Sungai Sirih pengajiannya nggak dibuat di masjid? Karena masjidnya kecil, nggak bisa menampung.
masyarakatnya ramai, maka mesti dibangun masjid, pondok pesantren, TK, SD, SMP, SMA yang kaya-kaya. Saya mau selesai acara tabligh akbar ini, itu tadi duit, itu duit yang masuk ke dalam timba-timba. Kemana timba tadi kok hilang? Tadi saya nanya ke Pak Camat, itu duitnya untuk kemana Pak Camat? Itu dipakai untuk majelis taklim, untuk bangun tahfiz Quran. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu masukkan tadi mengalir sampai hari kiamat. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya rantai, gelang kaki. Begitu ibu meninggal dunia jam 12 malam, langsung emasnya diambil bapak untuk jangan suudzon. Dia mau buka usaha, mau beli ruko, mau beli sawit, mau beli karet. Setelah duit banyak baru. Tapi uang yang dimasukkan tadi ke dalam timba, dibelikan semen untuk rumah tahfiz Quran, untuk pondok pesantren, itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Apa kata malaikat mendoakan orang yang bersedekah tadi? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah ganti ya Allah. Amin. Tapi Allah Maha Adil. Kalau yang tadi pura-pura waktu timbanya lewat, dia pura-pura fokus dengan ceramah biar supaya timbanya lewat. Malaikat juga dikirim Allah mendoakan. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, yang enggak bersedekah binasakanlah dia. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, bukan saya yang buat-buat. Maka yang belum bersedekah, segeralah bersedekah ke Majelis JPS Al-Habibi. Mudah-mudahan itu dipakai untuk kegiatan dakwah, kegiatan sosial, pembangunan pondok pesantren, pembebasan tanah. Yang kaya-kaya, sawitnya luas sejauh mata memandang, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Belum ada orang Sungai Sirih yang mati bawa brondol. Betul? Ada orang Sungai Sirih mati bawa karet? Enggak ada. Yang dibawa hanyalah amal sobat, amal soleh. Yajma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat cuma 3. Berapa? 3. Yang pertama malu, hartanya, mobil ikut mengiringi, tapi hanya sampai pelataran par. Siapa lagi mengiring? Anaknya melepuh, anaknya masuk ke dalam. 3 orang masuk ke dalam, satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Mereka letakkan, habis itu mereka naik melompat ke atas. Mari kita timbun biar padat. Istrinya nangis di tepi kubur, sudah dilarang, jangan ikut ya bu, melu sampai ke pinggir nangis. Pak Kiai sudah ngasih tahu, wis yo menang, tangi, nangis. Kamu nangis kenapa? Warisan STT. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara kubur, baca doa talqin. Ya ayyuhal mayyit, wahai fulan bin fulan, kalau datang kedua malaikat berkata kepadamu, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma qiblatuka, man ikwanuka. Jawablah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad SAW, kitabku Al-Quran, kiblatku Makkah, saudaraku orang beriman. Selesai baca doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, mereka pun pulang ke rumah. Malam pertama mereka nangis habis tisu 3 kotak. Malam kedua mereka mulai nonton sinetron. Malam ketiga mereka mulai buka laci mencari mana STNK BPKB. Mobil mulai dijual. Nama di STNK di BPKB ganti dengan nama orang lain. Surat di nama sawit dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi. Nama di sawit berganti jadi nama orang lain. Ada yang paling menyakitkan Pak, tolong kuatkan diri. Nama di surat nikah. Ibu kalaupun tolonglah jangan, jaga juga perasaan itu.
STNK BPKB berganti, nama yang ada di paspor berganti, nama yang ada di surat tanah berganti, nama yang ada di surat nikah berganti dengan nama siapa? Bronis, Brondong manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, Pak. Yang dulu katanya kaya, yang dulu katanya hebat, punya tanah, akhirnya masuk ke lubang tanah, dimakan cacing pita. Kita semuanya akan mati. Ini semua yang kaya-kaya ini mati semuanya. Pejabat-pejabat mati. Bupati, iya nggak ada orang. Camat, ada. Kapolsek, ada Pak Kapolsek. Dandim, Ustaz, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Bagus nggak bagus lagunya? Api orang api? Api tenan, api kabeh. Tapi tolong lagu itu jangan dinyanyikan waktu menyambut bupati dan gubernur. Nanti bantuan nggak cair. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin didampingi oleh ulama, ada orang kaya. Kalau yang tiga ini baik, yang tiga ini takut sama Allah, insya Allah agama Islam kuat. Kenapa di Sungai Sirih ini tabligh akbar bisa berjalan? Karena tiga ini berjalan bersama. Pemimpinnya, ulamanya, kiainya, nahdlatul ulamanya, dan orang-orang kayanya. Mudah-mudahan yang ketiga-tiganya tetap berjalan dengan baik insya Allah. Amin. Wes jam siji loro tuh papa 5 sampai 8 sama wes jam sudah jam 10. Saya baru nyampaikan 3. Tadi saya janjinya berapa? 5. Ini sudah di luar kode etik ini. Yang keempat, siapa lagi yang mengisi Sungai Sirih? Inilah dia anak-anak muda. Di hadapan saya ini anak-anak muda semua. Tapi yang tua-tua jangan tersinggung. Ustaz Somad ini yang disebut anak muda saja. Kami yang tua, tidak ada orang tua di sini, Pak. Yang ada ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ibu nanti kalau suaminya ngaku tua, dia bilang, "Mama, aku iki wis tuwek." Maka ibu bilang, "Kau tidak tua, Pak. Kau hanya anak muda yang terjebak di tubuh yang rapuh, sayang." Bangkitkan semangatnya, kuatkan dirinya. Jangan ibu bilang, "Kau sudah bau tanah." Datang ke pengajian, datang ke masjid, datang tabligh akbar, walaupun tua, dia sesungguhnya adalah anak muda. Betul? Betul. Tapi yang malam ini selonjoran, dia adalah panti jompo. Maka yang hadir ini anak-anak muda semua, sehat-sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari pil anjing gila, selamat dari mabuk lem kambing, selamat dari ingin mabuk uang gak ada, diambil kopi dituang campur spiritus, diminum bukannya mabuk mati. Uang minyak strongkeng, ingat lampu strongkeng. Kalau ingat berarti udah tua. Lampu strongkeng ditumpah spiritus bayar, lalu apa namanya, meletup, lalu kemudian hidup menyala. Itu yang diminum orang. Buat kopi campur lampu minyak strongkeng diminum, bukannya mabuk mati, menyala orang. Masuk langsung ke liang lahat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita semuanya insyaallah. Bupati, gubernur, presiden, camat, kades, kadus, ulama, jangan diam melihat kemungkaran. Kalau ada langsung, nggak selesai dengan ceramah, nggak selesai dengan khutbah, nggak selesai dengan tabligh akbar. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ya, tolong saya kasih doa Pak Ustaz. Doa apa?
Doa supaya anak saya berhenti pakai narkoba. Tunggu sebentar ya. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Enggak ada Nabi mengajarkan doa itu. Jadi ini catat doanya baik-baik ya. Iya Pak Ustaz, tulis ya. Iya, 0813 11 44 2193. 0813 11 44 2193. Itu doa apa Pak Ustaz? BNN, Badan Narkotika Nasional. Tidak ada cara lain. Tidak selesai dengan ceramah, nggak selesai dengan ruqyah. Ada orang pakai sabu-sabu dibawa ke ustaz supaya diruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Enggak ada respon. Biasa orang kalau diganggu jin kan, orang bukan salah jin, kata jin, aku aja nggak pakai sabu. Iya pula ya. Jin yang teraniaya, jin yang kena fitnah. Kata jin, aku nggak pernah goda dia. Kenapa? Orang dia lebih parah dari aku. Kadang-kadang kita kasihan juga dengan jin ini. Nanti keluar nanti namanya Komisi Perlindungan Jin. Saking banyaknya jin yang teraniaya. Dikit-dikit diganggu jin. Suami selingkuh, suami nakal, diruqyah. Kata jin, sesama setan dilarang saling mendahului. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anak-anak muda yang sudah bergabung dengan Al-Habibi insyaallah menjadi anak-anak muda yang baik semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima, ini yang tidak kalah penting, bahkan yang terpenting dari semuanya. Yang kelima ini adalah perempuan. Yang paling banyak ikut pengajian itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling banyak masuk surga laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang paling banyak masuk neraka laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada penceramah mengatakan yang paling banyak masuk neraka perempuan, dia belum stop, masih koma. Yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Yang empat tadi, pemimpin, ulama, orang kaya, anak muda. Keempat-empat ini dilahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang TNI, yang Polri, yang polisi, yang pejabat, yang mewakili bupati, yang mewakili camat, semua yang hebat-hebat di atas pentas ini dilahirkan perempuan. Ada yang dilahirkan bencong? Nggak ada. Makanya kalau ingin anak itu baik, maka perempuannya juga mesti baik. Saya ketemu dengan orang yang sangat berintegritas, nggak mau disogok, tidak mau menjilat, terkenal dengan orang yang baik. Saya tanya, Bapak tamat pesantren? Enggak. Lalu kenapa Bapak dikenal sebagai orang yang berintegritas, jujur? Yang mendidik adalah ibu saya. Ibu siap mendidik anak-anaknya? Didik anak ibu. Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Ibu yang melahirkan meregang nyawa. Ibu yang membesarkan dengan tetes flu, keringat, darah dan air mata. Di Sungai Siring ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang udah 5 bulan. Nikah Januari, lahir Mei. Kalau ditanya, kok cepat sekali? Dalam rangka efisiensi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam ini Ustaz Somad sudah keluar dari kode etik. Ini adalah perjalanan pertama kami tabligh akbar safari dakwah. Mulai malam ini, besok pagi terus sampai kami ke Indragiri Hulu, pulang melalui Pelalawan. Bapak Ibu semua mohon doakan supaya perjalanan ini lancar. Amin. Ini dakwah terus sampai nanti ke Seberida, arah ke Jambi. Kita ada buka pesantren Nurul Azhar. Kiainya Kiai Muhammad Hanafi, Ketua Yayasan Ustadz Al-Muqdinar, pembinanya adalah Ustadz Tatang Yudiansah. Saya bagian iklannya. Doakan supaya ini menjadi bentengnya ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tadi mulai jam 9, sekarang sudah lewat jam 10. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu memaafkan saya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekilapan. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasu. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim lah ya. Orang tua saliman. Baik, demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Profesor Haji Abdul Somad LC. Kepadanya diaturkan terima kasih. Dan ditutup acara selanjutnya yakni doa. Pada hadirin hadirat dimohon duduk sejenak untuk acara doa. Kepada penelipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Mudakir berkenan untuk